pada musim tanam. Inilah nanti kita gabungkan di sini, mempunyai kesepakatan apa kira-kira itu melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya untuk musim tanam ini. Alhamdulillah pada musim tanam yang tahun 2024 ini kita mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut informasi ini bahwa hasil yang kita dapatkan lebih bagus dibanding tahun-tahun kemarin. Alhamdulillah lagi, mudah-mudahan nanti ke depan untuk hasil di tahun 2025 kita lebih meningkatkan produksi pangan kita. Jadi khususnya di pangan pertanian ini mudah-mudahan bisa berlimpah ruah. Sebentar juga kita ini akan melakukan diskusi, kebetulan dari membidangi ketahanan pangan dari Dinas Pertanian ini kita bisa melakukan diskusi tanya jawab apa-apa langkah yang harus kita ambil supaya di kemudian hari itu bisa kita menghasilkan hasil yang lebih baik. Kedua, kita juga bisa memberikan suatu masukan kalau khususnya petani-petani kita di Maros Baru ini, kalau ada misalnya bantuan, ini yang perlu. Jadi sebentar kita bisa bertanya kepada beliau, siapa tahu ada bantuan khususnya pupuk ataukah racun yang kita biasa butuhkan dan apa yang perlu kita pakai untuk dalam musim tanam ini. Nanti kita sharing. Siapa tahu ada bantuan dari khususnya dari kabupaten ataukah dari provinsi dalam hal petani kita yang ada di Maros Baru ini. Ya sebentar kita mendapatkan jawaban dari beliau. Tapi pada intinya ini setelah kita lakukan kegiatan itu dan 10 di kelurahan dan desa itu sudah ada hasil, sudah ada hasil kesepakatan bahwa di setiap wilayah sudah menentukan bahwa jadwal tanam itu sudah ditetapkan. Dan apa yang harus kita tanam itu sudah ada jenisnya. Itu sesuai dengan kesepakatan dari 10 yang kita lakukan di kelurahan dan desa. Nanti kita ini dari sisa mengambil waktu khususnya di Kecamatan Maros Baru ini langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Nanti kita ini diskusikan. Insya Allah sebentar termasuk dari Ketua Kelompok Tani Kecamatan Maros Baru Pak KTMA sudah hadir. Bisa ada masukan informasi yang akan disampaikan, termasuk dari koordinator BPP Pertanian juga nanti akan menyampaikan arahannya apa-apa yang harus kita ambil. Barangkali untuk mempersingkat waktu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sudah 10 atau Apalili musim tanam pada tahun 2024-2025 saya buka dengan resmi. Kami khusus kelompok tani. Bapak Ibu yang saya hormati, atau sekalian, karena kebetulan saya datang namanya semua. Terima kasih, nama saya Nurdin, salah satu ketua kelompok tani. Ini soal bantuan, Pak. Tadi disebut ada sumbangan beras yang kebetulan di daerah Padantika masih banyak yang seharusnya dapat, tapi justru yang dapat. Kemudian yang kedua, ini soal penyampaian barangkali terkhusus BKH. Artinya informasi ke masyarakat tidak terlalu akurat. Kebetulan ada keluarga saya, ada namanya tapi dia tidak tahu, bilang saya sudah dapat. Itu salah satu. Dan ada juga yang pernah dapat kemarin, kalau sekali bilang tadi tidak ada. Bercerita masalah apa lagi, Pak? Itu soal bengkel. Karena kebetulan kemarin waktu di tingkat kelurahan pernah kita disampaikan ada
kita tahu bahwa daerah yang barangkali lain daripada ada perbedaan. Di sana kan mesti aja ya. Kalau di tempat-tempat lain kan ya orang Ampari. Pernah saya tanam Ampari sebulan, itu cukup memuaskan. Karena kebetulan 20 hari saya harus di situ, 20 hari juga, 20 tahun juga hasilnya. Jadi saya kira sudah lumayan. Dari Desa Badanang yang kami mau tanyakan di sini, Bu, mengenai penyaluran pupuk bersubsidi. Sebelumnya di tahun kemarin itu penyaluran pupuk bersubsidi biasanya diserahkan ke pengurus kelompok tani, tetapi 1 tahun terakhir ini kembali diserahkan ke pengejar. Tetapi ada perubahan di MT2 ini, ada sebagian penyalur pupuk, pengejar pupuk yang kembali menyerahkan penyaluran pupuknya di pengurus kelompok tani. Mungkin bisa disampaikan bahwa mungkin bisa diaktifkan kembali sebelumnya seperti tahun-tahun sebelumnya, bahwa untuk penyaluran pupuknya di kelompok tani, karena di kelompok kami masih banyak petani yang tidak terdata dalam DKK, sementara dia butuh pupuk. Jadi mungkin biasanya dia tidak terdata dalam kelompok DKK, tapi kita tetap kasih pupuk. Itu. Ya, terima kasih. Baik, pertama mungkin saya ke Pak Nurdin, Pak Nurdin yang menanyakan mengenai data penerima bantuan beras. Nah, itulah Pak yang saya tadi sudah sampaikan, bahwa kalau datanya itu tidak update bisa salah. Nah, apa yang kami alami Pak pada penyaluran bantuan pangan tahap 1 dan 2 itu seperti ini. Sementara begini Pak, prosedurnya itu sebenarnya begitu, kan ada juknisnya Pak ya. Itu Pak Panas, supaya Badan Pangan Nasional memberikan bantuan ke untuk Kabupaten Maros itu Pak ya, saya berbicara untuk Kabupaten Maros saja, sebesar 28.000 sekian orang penerima manfaat. Setiap keluarga itu mendapatkan bantuan 10 kilo ya, kalau tidak kemasan 10 kilo Pak ya, selama 3 kali berarti 30 kilo. Itu data Pak yang kami gunakan untuk memberikan bantuan. Kita kerjasama dengan Dinas Sosial dan Bapeda. Dinas Sosial di sini Pak kedudukannya memberikan data dasar kepada kami yang dulunya sih katanya data PKH itu Pak. Sebelum kami memberikan bantuan, sebelum turun bantuan itu kita adakan rapat koordinasi. Kita disuruh memverify data itu. Jadi kita disuruh memverifikasi dan memvalidasi data dari Dinas Sosial. Nah, untuk update datanya Pak yang seperti tadi perubahan data kemiskinan ekstrim untuk berubah, itu bukan ada di kewenangan kami sebagai Dinas Pertanian, tetapi ada di pihak pemerintah desa. Di situ kan kalau tidak salah itu dirapatkan Pak ya. Itu dirapatkan perubahannya. Jadi kalau misalnya perubahan data penduduk dari miskin ekstrim untuk naik level ceritanya itu tidak segampang itu Pak. Misalnya kita salah merubah tidak, tapi sesuai dengan aturan dirapatkan, diputuskan secara bersama di pemerintah desa, kemudian dilaporkan ke kecamatan akan melaporkan ke Bapeda. Bapeda itu Pak tugasnya mengupdate data. Jadi kalau itu nanti akan diteruskan ke Bappenas. Dari Bappenas memberikan bantuan, terus misalnya